Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas bahwasanya kalau puasa sunnah boleh niatnya itu dari waktu siang, yang penting tidak masuk waktu sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur harus menjatuhkan niatnya, kemudian tidak makan dan tidak melakukan hal-hal yang merusak puasa sebelumnya. Apa dalil mereka? Wastadallu ala dzalika bima rawahu Muslimun wa Tirmidzi an Aisyah ummil mukminin qalat. Ya kan, mereka berdalil dengan riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya dan beliau berkata, "A'indaki ghada? Apakah kamu hai Aisyah punya makanan?" Faqulu la. Lalu saya jawab, "Tidak ya Rasul, saya tidak punya makanan." Fayaqulu inni shaimun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya saya itu puasa. Saya akan puasa maksudnya." Faqalat fa'atani yawman. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, fa'atani yawman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya pada suatu hari. Faqultu ya Rasulullah. Lalu saya katakan, wahai Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyah. Sesungguhnya telah datang pada kita hadiah. Qala wa ma hiya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadiah apa itu? Qultu hais. Saya katakan hais. Hais adalah makanan yang terbuat dari kurma dan juga makanan yang ada campuran kurmanya lah gitu. Dan juga campuran minyak samin ya. Qala ama inni asbahtu shaiman. Saya sudah masuk pagi dalam keadaan puasa. Qala thumma akal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Sayyidah Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan. Wa fi hadza dalilun sahihun sharih, dan ini merupakan dalil yang sahih yang jelas ala annahu yajuzu lil insani ay yasuma siyam at-tatawwu bi niyatin min wasatin nahar. Ini merupakan dalil yang jelas bahwasanya seorang boleh mewujudkan niat, menjatuhkan niat untuk puasa sunnah ya dengan niat dari pertengahan hari sebelum masuknya waktu sholat zuhur dan sebelum makan sebelumnya. Kama anna fihi minal fawaid jawazul iftar liman kana shaiman. Seperti halnya diambil faedah dari hadis tadi bahwasanya oleh dengan hadis tersebut seseorang bisa tidak atau membatalkan puasanya apabila sebelumnya itu sudah masuk dalam keadaan puasa. Jadi dari pagi dia puasa, ternyata dia ingin membatalkan, itu boleh. Liman kana shaiman siyam tatawwu. Yang penting puasanya puasa sunnah. Apabila puasa wajib gak boleh. Alama sanadkuruh bitafsil insyaallah, seperti yang kita akan sebutkan secara terperinci. Wa rawa al-Bukhari fi sahihi ta'liqan an Ummi Darda anna Abu Darda kana yaqul indakum ta'am. Nah, jadi juga riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, hadisnya hadis muallaq an Ummi Darda anna Abu Darda, bahwasanya Abu Darda beliau berkata, indakum ta'am, apakah kamu hai Ummu Darda punya makanan? Fa in qulna lam fa inni shaimun yaumi. Lalu apa kata Ummu Darda? Apabila kita menjawabnya tidak punya makanan, maka Abu Darda akan mengatakan inni shaim, saya akan puasa kalau tidak punya makanan. Wa fa'alahu kadzalika Abu Talha wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah. Dan hal demikian itu telah dilakukan oleh Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah. Wa amma takhsisu jawazi siyam bi niyyati minan nahar syaritata an takuna an-niyyah qabla az-zawal. Jadi juga bolehnya niat di waktu siang itu harus dengan syarat niatnya itu harus jatuh sebelum tergelincirnya matahari, sebelum tibanya waktu sholat zuhur. Kenapa? Fadzalika lianna kalimata al-ghada allati waradat fil khabar hiya ismun lima yu'kalu qabla zawal. Karena kalimat arti dari kalimat ghada, hal indaki ghada, dalam hadis yang disebutkan tadi, ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Sayyidah Aisyah, indaki ghada,
Apakah kamu punya makanan? Ghada ini merupakan nama makanan yang ada sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Wal asya ismul lima yu'kal ba'dahu. Nah, ada istilah asya. Asya setelah isya. Jadi karena lafaz ghada ini khusus sebelum tergelincirnya matahari, maka bisa dipetik faidah bahwasanya boleh niat itu sebelum tergelincirnya matahari. Wa nahnu muta'abbaduna bifahmil Qur'an wa sunnah hasaba madlulati lughatil Arab. Dan kita itu beribadah, kita dituntut ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an, hadis dan hadis sesuai dengan dilalah bahasa Arab. Walidzalika fahimna min kalimatil ghada madlulah. Oleh karenanya kita paham dari kalimat ghada apa dilalah dari ghada, yaitu makanan sebelum tiba waktu salat zuhur. Berarti niatnya harus sebelum salat zuhur. Wa huwa anna at-ta'ama yakunu qabla zawali, di mana arti dari ghada adalah makanan sebelum zawal. Fa ajazna fihi niyyah, lalu kita bolehkan niat puasa sebelum zawal. Wa baqiya ma ba'da zawal ala ma kana alaihi. Adapun setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, tetap pada hukum dasarnya min adami jawazin niyyati fihi, tidak boleh niat.